Oke, silakan Rido mempresentasikan estimasi rata-rata populasi terbatas dalam survei pengambilan sampel kompleks atau kompleks sampling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kesehatan, yang mana pada kali ini bisa menampilkan atau memaparkan terkait hasil review terkait mata kuliah teknik sampling untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik sampling. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bunga Mardotila SSI MStat selaku dosen pengampu mata kuliah teknik sampling beserta dengan dosen-dosen yang lain mengampu mata kuliah ini. Di sini saya akan mempresentasikan terkait estimasi rata-rata populasi mohon maaf Ibu, ini tidak kelihatan video, izin untuk memperkecil layarnya. Baik. Berkaitan dengan teknik sampling yaitu estimasi rata-rata populasi terbatas dalam survei pengambilan sampel kompleks. Next. Baik, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini Rido menyusun beberapa poin penting yang nantinya akan dibahas yang dimana pada review jurnal ini, di mana jurnalnya itu dalam bahasa Inggris yang dimana memiliki banyak sekali singkatan, dan oleh karena itu di sini Rido ambil poin penting untuk memudahkan dalam pemahaman materi pada jurnal yang berbentuk jurnal artikel ini, yang dimana yaitu ada sampel acak sederhana atau yang disingkat sebagai SRS, yaitu sampel random sampling, yang dimana itu singkatannya itu yang disingkat menjadi SRS. Ada juga sampel acak berlapis yaitu stratified random sampling. Ada juga pengambilan sampel klaster 2 tahap yang dimana di sini disingkat menjadi 2 SCS. Ada pengambilan sampel klaster 3 tahap yaitu 3 SCS. Sampai yang dimana SCS ini maksudnya ialah eh, sampel sampel cluster, yaitu berkaitan dengan pengambilan sampel cluster 3 tahap. Dan juga di sini ada metode 2 SCS yang menggabungkan pengambilan sampel set berperingkat, yaitu disingkat menjadi 3 menggabungkan RSS, yaitu menjadi 2 SCS RSS. Pengambilan sampel klaster 2 tahap stratifikasi disingkat menjadi S2 SCS. Ada namanya juga pengambilan sampel klaster 3 tahap terstratifikasi atau disingkat menjadi S3 SCS. Dan unit sampel primer atau PSU, ada juga unit pengambilan sampel tersier yang disingkat menjadi TSU, ada juga namanya unit sampling sekunder atau SSU, dan kembali lagi ke RSS tadi, yaitu ialah pengertian dari pengambilan sampel set berperingkat, itu disingkat menjadi RSS. Next. Baik, memasuki pada bagian pendahuluan. Dalam pengambilan sampel survei, estimasi parameter populasi yang akurat dan efisien seperti rata-rata populasi merupakan tantangan yang krusial, terutama ketika berhadapan dengan populasi besar yang tersebar secara geografis. Teknik pengambilan sampel konvensional seperti pengambilan sampel acak sederhana yang tadinya kita singkat menjadi SRS, dan pengambilan sampel acak berlapis yaitu stratified random sampling, dan juga seringkali terbukti tidak efisien dari segi biaya dan upaya, terutama ketika dihadapkan dengan struktur populasi yang kompleks. Baik, pengambilan sampel klaster, khususnya pengambilan sampel klaster 2 tahap, pengambilan sampel 2 tahap atau yang disingkat menjadi 2 SCS, dan pengambilan sampel klaster 3 tahap atau yang disebut juga dengan 3 SCS memberikan solusi praktis dalam kasus ini dengan memungkinkan pengambilan sampel populasi hierarkis. Namun, estimator tradisional yang digunakan dalam metode ini seringkali kurang presisi, terutama ketika terdapat variabilitas populasi pada berbagai tahap pengambilan sampel. Untuk mengatasi masalah ini, yang dimana juga pada artikel penelitian ini yang dimana
Untuk mengatasi hal tersebut, penulis mengusulkan estimator Mayan dan estimator varian baru dalam skema 2 SCS dan 3 SCS yang memperluas pendekatan ke skema pengambilan sampel klaster 2 tahap terstratifikasi dan pengambilan sampel klaster 3 tahap terstratifikasi. Selain itu, di mana penulis juga menggabungkan pengambilan sampel set berperingkat atau RSS pada tahap pengambilan sampel sekunder dan tersier untuk lebih meningkatkan efisiensi estimator. RSS memanfaatkan estimasi peringkat untuk meningkatkan representasi sampel yang khususnya bermanfaat dalam desain pengambilan sampel bertingkat dan multitahap dengan menurunkan rumus matematika untuk rata, varians, dan varians tak bias dalam kerangka survei yang dimana mengatasi tantangan pengembangan estimator yang lebih efisien yang dapat mengelola struktur populasi multi level secara efektif. Kelompok yang muncul secara alami atau terbentuk dengan menggabungkan komponen-komponen fundamental dari populasi terbatas dikenal sebagai klaster. Misalnya rumah penduduk, setelah itu penghuniannya, setelah itu klaster sampling melibatkan pemilihan klaster secara acak dari suatu populasi menggunakan strategi sampling, diikuti oleh pengumpulan data dari setiap unit dalam klaster yang dipilih terkait variabel yang digunakan. Ketika kerangka sampel klaster lebih mudah diakses daripada unit sampling, yang dimana klaster sampling ini dapat digunakan sebagai alternatif SRS. Dalam situasi ini, metode yang terakhir lebih efektif memperkirakan parameter populasi, kulisung sampling, dan bagaimanapun dapat membatasi seberapa luas unit sampel yang digunakan dalam populasi. Nah, berkaitan permasalahan tersebut, di sini Rido ada beberapa artikel untuk pemahaman untuk rekan-rekan mahasiswa matematika terkait memahami jurnal ini, yaitu lebih dalam. Di sini ada beberapa sumber, yaitu ada sumber pertama dari Abbas dan rekan-rekan, yang dimana di situ berkaitan distribusi populasi hingga dengan informasi tambahan dalam 21. Nah, di situ ada juga jurnal, yaitu penulisnya yaitu Coach Rawe, yaitu teknik pengambilan sampel. Nah, pada artikel ini, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, di sini teman-teman dapat mencari informasi untuk lebih memahami terkait pembahasan di bagian pendahuluan ini. Itu yang koran ini buku, textbook tuh Rido, bukan jurnal. Baik Ibu, sebelumnya Rido izin menjawab Ibu, yang dimana jurnal dalam bentuk artikel yang Ibu berikan itu banyak sekali referensi yang diberikan, sehingga untuk lebih memahami nantinya baik nanti rekan-rekan mahasiswa yang lain terkait memahami materi dalam Iya Rido, artikel ini, iya teman-teman ini juga yang kedua ini bukan jurnal, ini buku, textbook. Tadi Rido bilang jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4 kan. Ibu mengoreksi aja yang koran ini buku, textbook. Ini edisi ketiga, terbitan Wile ya. Oke lanjut. oh baik Ibu. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa RSS telah terbukti berguna dalam berbagai aplikasi dunia nyata, di mana pengukuran yang tepat mahal, tetapi pemeringkatan visual atau komparatif dapat dilakukan. Semisalnya bisa dilihat di jurnal yang saya paparkan di sini, itu terkait kasus berkaitan dengan penelitian kehutanan yang menggunakan sampel klaster 2 tahap dengan desain pengambilan sampel set peringkat. Nah, di situ dalam studi kehutanan, penelitian dapat memperkirakan tinggi pohon rata-rata secara lebih efisien dengan memeringkat pohon secara visual dan memilih subset sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan akurasi estimasi.
Baik, sebenarnya di sini Ibu mohon izin, sebenarnya sini adalah file pada jurnal yang Rido bahas ini, yang Rido translate menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya di sini bisa diakses, tapi pada jurnal ini tadi Rido coba tidak bisa diakses linknya. Oleh karena itu nanti Rido akan melakukan proses perbaikan pada PPT yang kami buat, agar nanti teman-teman rekan-rekan mahasiswa dapat mempelajari jurnal yang ini dalam bentuk bahasa Inggris dan juga dalam bentuk translatannya. Next. Oke, masuk ke estimasi rata-rata dengan SRS dan RSS. Baik, penafsiran rata-rata berdasarkan teknik SRS dan RSS, misalnya Y1, Y2, sampai YM, yang mana merupakan sampel acak berukuran M yang diperoleh dengan SRS tanpa pergantian dari populasi terbatas yang terdiri dari M unit dengan rata-rata. Katakanlah SRS mewakili estimasi rata-rata yang diperoleh dari sampel ini, yang dimana sebagai berikut, yaitu Y bar SRS sama dengan 1/M, sigma YJ. J sama dengan 1 sampai dengan M. Itu untuk estimasi rata-rata yang diperoleh dari sampel ini. Jika kita mengambil sampel menggunakan SRS dengan pergantian, maka estimator mean tidak bias, katakanlah variansinya menjadi varians Y, Y bar SRS itu sama dengan sigma kuadrat Y per M. RSS merupakan alternatif yang lebih unggul daripada SRS ketika sekumpulan kecil unit sampel dapat diperingkat asalkan biaya pemeringkatannya dapat diabaikan. Oke, masuk ke estimasi rata-rata dengan 2 SCS. Dalam dua SCS populasi dibagi pengambilan sampel random kedua, yaitu dalam 2 SCS populasi dibagi menjadi klaster dan sampel klaster diambil. Dalam setiap klasternya terpilih unit-unit individual diambil sampelnya. Nah, di sini asumsikan terdapat NPSU dalam populasi target U, dan untuk setiap I yaitu 1, 2 sampai dengan N uh, mencakupi MI SSU. Misalkan MI mempresentasikan jumlah total SSU dalam PSU ke I, dan misalkan YIJ mempresentasikan SSU ke J yang terdapat dalam PSU ke I dengan J sama dengan 1, 2 sampai dengan MI. Dengan rata-rata populasi Y dalam 2 SCS dapat dinyatakan sebagai mu Y sama dengan 1/N M bar sigma MI mu YI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Di situ juga di mana M bar itu sama dengan 1/N sigma MI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, dan mu YI sama dengan 1/mu I sigma YIJ untuk I sama dengan 1 sampai dengan MI. Baik, lanjut ke estimasi rata-rata dengan S2 SCS, yang dimana di sini ialah asumsi terdapat L strata dalam populasi target dan unit setiap H, yaitu sama dengan 1, 2 sampai dengan L. Ukuran strata ke H terdiri dari NH unit.
Lebih lanjut, strata ke H memiliki NH PSU, di mana PSU ke I untuk setiap nilai I sama dengan 1, 2, sampai N. Mencakupi MI yang di mana MIH SSU misalkan J sama dengan 1, 2, sampai dengan MIH adalah jumlah total SSU di dalam PSU ke I. Dan misalkan YIJ YIJH mewakili SSU ke J yang terdapat di PSU ke I dari strata ke H dengan S2 SCS rata-rata populasi terhingga di mana Y dapat ditulis sebagai mu Y sama dengan sigma WH mu YH untuk H sama dengan 1 sampai dengan L sama dengan 1 per sigma NH M bar H untuk H sama dengan 1 sampai dengan L dikali dengan sigma NH M bar H mu YH untuk H sama dengan 1 sampai dengan L. Di mana untuk mu YH itu sama dengan 1 per NH M bar H sigma sigma MIH mu YIH untuk I sama dengan 1 sampai dengan NH dan M bar H sama dengan 1 per NH sigma I. Mohon maaf Ibu. Kenapa Rido lanjut Rido? Baik Ibu, mohon maaf Ibu. Oke, baik. Di sini Rido akan melanjutkan Ibu terkait pembahasannya yang di mana di sini untuk mu YH sama dengan 1 per NH M bar H sigma MIH mu YIH untuk I sama dengan 1 sampai NH dan M bar H itu sama dengan 1 per NH sigma MIH untuk I sama dengan 1 sampai dengan NH. Next. Hal ini yang dimana masing-masing merupakan ukuran klaster rata-rata dan mean dari strata H. Sampel klaster 2 tahap terstratifikasi berukuran NH dipilih dari strata ke H untuk mengestimasi Y menggunakan S2 SCS yang dimana ukuran sampel NH dialokasikan berdasarkan sistem alokasi seperti alokasi Neumann, alokasi profesional atau alokasi setara yang dimana dalam kasus ini dua varian S2 SCS, S2 SCS SRS dan S2 SCR S2 SCS RSS dipertimbangkan dalam kasus ini yang dimana dalam kasus pertama sampel tahap pertama dan kedua dipilih menggunakan SRS tanpa pergantian sementara dalam kasus kedua teknik SRS tanpa pergantian dan RSS digunakan untuk memilih sampel pada tahap pertama dan kedua di mana tahap pertama dan kedua masing-masingnya. Nah, dalam S2 SCS SRS kami yang dimana di situ penulis mengusulkan yaitu Y bar SRS SC S2 SCS itu sama dengan sigma WH Y bar 2 SCS SRSH untuk H sama dengan 1 sampai dengan L. Boleh.
di mana YSCS SRSH itu sama dengan satu per NH M bar H sigma M I H Y bar I SRSH untuk I sama dengan satu sampai dengan NH sama dengan satu per NH M bar H sigma MIH per MIH untuk I sama dengan satu sampai dengan NH dikali dengan sigma YIJH untuk J sama dengan satu sampai dengan MIH. Baik, karena dari derivasi matematika untuk 2 SCS dan S2 SCS mengikuti kerangka kerja yang sama, perbedaan utama terletak pada SCS di mana estimasi dilakukan secara independen di setiap strata dan estimasi keseluruhan diperoleh dengan menggabungkan hasil dari seluruh strata. Pendekatan ini memastikan variabilitas antara strata yang diperhitungkan sehingga menghasilkan estimasi populasi yang lebih akurat. Next, langsung saja kita ke estimasi rata-rata dengan S2SCS, yang dimana tadi sudah disebutkan bahwa dimana Y bar 2 SCS SSH itu sama dengan satu per NH mu H sigma I sigma MIH Y bar IRSH untuk I sama dengan satu sampai dengan NH itu sama dengan satu per NH M bar H sigma MIH ini sudah tadi disebutkan, bisa rekan-rekan mahasiswa membacanya sendiri. Di sini juga di PPT ini juga dijelaskan di jurnal yang nantinya teman-teman dapat mempelajari lebih dalam terkait estimasi rata-rata dengan S2S. Nah, estimasi lanjut kita ke estimasi rata yang dimana dalam 3 SCS ini yang dimana maksudnya ya adalah apa namanya sampel dipilih dalam 3 tahap. Di situ misalnya di sini ada BUMN pada tahap pertama, SSU dari BUMN terpilih pada tahap kedua, dan unit tersier dari SSU terpilih pada tahap ketiga. Serupa dengan metode 2 SCS, pendekatan SRS digunakan untuk memilih sampel melalui 3 tahap. Namun metode RSS juga dapat digunakan pemilihan sampel dari pengambilan sampel tersier. Skema 3 SCS masing-masing disebut 3 SCS SRS dan 3 SCS. Dalam skema 3 SCS SRS sampel dipilih menggunakan SRS tanpa pergantian di ketiga tahap. Next. Sebaliknya, dalam skema 3 SCS RSS, SRS tanpa pergantian digunakan untuk dua yang pertama, sedangkan metode RSS diterapkan untuk pemilihan sampel pada tahap ketiga. Nah, estimasi rata-rata yang diperoleh dari 3 SCRS RSS diperkirakan lebih akurat daripada yang diperoleh dari 3 SCS SRS. Nah, di sini diasumsikan terdapat NPSU NPSU dalam populasi target dengan MI SSU di setiap PSU dan TIJ TSU di setiap SU. Pada SSU ke J dari PSSU ke I dengan I sama dengan 1, 2 sama dengan N, dan J itu sama dengan 1, 2 sampai dengan MI, dan K sama dengan 1, 2 sampai dengan TIJ. Misalkan
YIJK adalah nilai untuk TSU ke K berdasarkan 3 SCS rata-rata populasi terhingga yang dilambangkan rata-rata populasi terhingga. Mu Y dapat ditulis sebagai berikut, yaitu mu Y sama dengan 1/n/T bar. Sigma untuk sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan sigma TIJ mu YIJ untuk J sama dengan 1 sampai dengan MI. Di mana T-barnya ini itu sama dengan 1/N sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan sigma TIJ untuk J sama dengan 1 sampai dengan MI. Dan mu YIJ itu sama dengan 1/TIJ. Sigma YIJK untuk K sama dengan 1 sampai dengan TIJ. Next. Oke. Di sini mu YJ adalah rata-rata yang dihitung dari SSU ke J dari PSU ke I. Nah, di sini peneliti memanfaatkan teknik 3 SCS SRS dan 3 SCS RSS untuk memperkirakan estimasi, untuk memperkirakan dari mu Y untuk mempresentasikan jumlah dari PSU yang dipilih pada tahap pertama. Nah, MI ini mempresentasikan jumlah SSU yang dipilih dari PSU ke I, dan TIJ menandakan jumlah unit tersier yang dipilih dari SSU ke J. Untuk skema pengambilan sampel 3 SCS SRS dan 3 SCS RSS, yaitu di mana penulis memperkenalkan estimator estimator untuk menghitung si Y, yang mana ialah Y bar SRS 3 SCS itu sama dengan 1/NT bar sigma dari I sama dengan sigma dari I per MI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan sigma TIJ Y bar IJ SRS untuk J sama dengan 1 sampai dengan MI, dan Y bar RSS 3 SCS 3 SCS sama dengan 1/NT bar sigma dari MI besar per MI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan sigma Y bar IJ RSS untuk J-nya sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, masing-masing di mana Y bar IJ SRS itu sama dengan YIJK untuk K sama dengan 1 sampai TIJ, dan Y bar IJ RSS itu sama dengan 1/RIJ KIJ sigma L sama dengan 1 sampai dengan RIJ dikali dengan sigma YIJK dalam kurung K banding KIJ dikali dengan L untuk K sama dengan 1 sampai dengan KIJ. Nah, di mana
tersebut dapat menguji sifat-sifat dari skema Y bar 3 SCS, SRS dan Y bar RSS 3 SCS dan secara berurutan. Next, lanjut ke estimasi rata-rata dengan S3 SCS. Baik, di sini diasumsikan populasi target dibagi menjadi strata L dengan NH unit untuk masing-masing nilai H. Untuk masing-masing nilai H, nilai H ini dari 1, 2 sampai dengan L disertakan dalam masing-masing ukuran strata H, yang dimana lebih lanjut strata H ini memiliki NHPSU, di mana PSUI untuk masing-masing nilai I sama dengan 1, 2 sampai dengan NH. Menyertakan MIH SSU. Selain itu TIJH, TIJH TSU untuk J sama dengan 1, 2 sampai dengan MIH terdapat dalam setiap SSU. Untuk setiap K bisa dilihat di sini itu 1, 2 sampai dengan TIJH. Oke, sampai dengan TIJH. Di mana terdapat baik di mana mewakili dari si eh, TIJH dan total TSU di dalam SSU J dari PSUI dalam. Nah, di situ dibiarkan YIJ, di situ si penulis membiarkan YIJKH mewakili si TSU ke K yang ada di SSU, di SSUJ dari PSUI dalam strata H. Rata-rata populasi yang di rata-rata populasi di bawah S3 SCS, di bawah 3 SCS, yaitu dapat dilihat sebagai berikut, yaitu mu Y itu sama dengan sigma WH mu YH untuk H sama dengan 1 sampai dengan L itu sama dengan 1/sigma. 1/sigma NHT bar H untuk H sama dengan 1 sampai dengan L dikali dengan sigma NH T bar H mu YH untuk H sama dengan 1 sampai dengan L. Di mana mu YH itu sama dengan 1/NH T bar H dikali mu dikali dengan sigma. I sama dengan 1 sampai NH dikali lagi dengan sigma TIJH. TIJH mu YIJH untuk J sama dengan 1 sampai dengan MIH. Dan untuk T bar H itu sama dengan 1/NH. Sigma sigma I sama dengan 1 sampai NH dikali dengan sigma TIJH untuk J sama dengan 1 sampai MIH. Baik, di sini saya juga mereview dari artikel penelitian tersebut, yang dimana di situ Rido menyempatkan untuk mereview sambil yaitu yang untuk memenuhi tugas
di situ juga Rido mereview yang dimana pada artikel tersebut membahas terkait berjudul Estimator of Finite Population Made in a Complex Survey Sampling yang dimana nama penulisnya ada Abbas M, Seshat MA, Rabia M, Huram H, Ijaz M yang diterbitkan pada tahun 2025 dengan nama artikel dan volumenya yaitu Plus One yang dimana sebuah artikel penelitian yang berjumlah 24 halaman. Nah, di situ Rido dapat meringkas hasil dari pembahasan artikel tersebut yang dimana membahas tentang dalam memperoleh estimasi rata-rata populasi yang akurat, terutama pada populasi besar atau kompleks. Nah, di situ di mana penulis memberikan saran dan mengusulkan penggunaan metode pengambilan sampel klaster 2 tahap dan 3 tahap untuk menghasilkan estimator tak bias dari rata-rata populasi hingga yang dimana studi ini itu juga memperluas pendekatan dengan menerapkan pengambilan sampel klaster terstratifikasi dan pengambilan sampel himpunan peringkat atau yang bisa dikenal dengan ranked set sampling. Nah, untuk meningkatkan presisi. Selain itu, artikel ini menurunkan estimator variance tak bias yang sesuai, di mana uji coba menggunakan data yang nyata menunjukkan bahwa metode usulan memberikan estimasi rata-rata yang lebih akurat dibandingkan pengambilan sampel acak sederhana. Nah, dari situ Rito juga menilai terhadap kelebihan dari artikel, di mana artikel inovatif, salah satunya artikelnya itu inovatif, yang kedua yaitu metode yang diberikan dalam artikel itu memberikan kemudahan daripada menggunakan ada metode-metode yang sebelumnya, tapi pada artikel ini memberikan metode terbaru untuk kemudahan dalam melakukan penelitian atau mengerjakan pembahasan terkait model sampling seperti itu dengan populasi yang banyak gitu. Di situ juga kelebihannya dari artikel ini ialah memiliki studi empiris dan juga memberikan catatan penting pada pembahasan diskusi pada dalam artikel tersebut. Untuk itu artikel ini juga memiliki kelemahan yaitu terlalu banyak kata-kata singkatan yang membingungkan dan beberapa kali itu kalimat yang diberikan itu susah diucapkan. Nah, karena banyak sekali singkatan, sebenarnya itu dari artikel tersebut memberikan kemudahan untuk memahami konsepnya. Tapi dengan terlalunya banyak singkatan dapat juga membingungkan si pembacanya. Untuk hasil dan kesimpulan dari artikel tersebut yang dimana secara keseluruhan artikel ini memberikan kontribusi penting dalam bidang metode pengambilan sampel, terutama untuk populasi yang besar dan kompleks. Pendekatan yang diusulkan juga memperkuatkan efisiensi estimasi rata-rata populasi dengan menggabungkan teknik pengambilan sampel bertingkat dan peringkat yang memberikan kemudahan. Meskipun memiliki banyak kalimat yang disingkat, di mana artikel ini menurut saya layak dijadikan referensi untuk belajar bagi mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, Ibu. Eh, Terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf sekali banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi kali ini, Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Rido. Sudah sangat baik mempresentasikan tugasnya. Dan tadi ada basic dari beberapa formulasi untuk menghitung kompleks sampling, yang mana kompleks sampling ini kan kita menggunakan dua atau lebih metode pengambilan sampling peluang itu digabung gitu kan dalam suatu penelitian dalam rangka menghemat biaya dan lain sebagainya. Karena dia ada lebih dari satu metode pengambilan sampel, maka dikatakan kompleks sampling. Yang penghitungan rumusnya pun menjadi ada gabungannya gitu ya. Dan Ibu apresiasi karena Rido sudah mengambil beberapa referensi lain untuk memperkaya presentasi Rido. Kita beri aplaus buat Rido. Dan apakah ada pertanyaan nih dari teman-temannya, dari Alima, dari Devina? Eh, Ibu,
Ya. dari artikel yang Rido baca, Rido sedikit mengalami kesusahan dalam apa namanya memahami terkait di bagian itu Bu, yang S3 SCSS-nya itu Bu, belum begitu memahami terkait jalur apa namanya pembahasan dari materi tersebut. Tapi dari yang dua SCS itu masih bisa Rido kerjakan dan Rido pahami, tapi pada ke estimasi rata-rata dengan 3 SCS itu masih kurang memahaminya Ibu, maksudnya arahnya kemana gitu. Apalagi dengan yang dimana untuk 3 SCS ini Ibu, pada kasus ini, pada jurnal tersebut yang dimana memberikan contoh seperti tadi pengambilan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiganya. Sebenarnya kalau di keseluruhan itu sama juga dengan apa namanya pengambilan pemilihan sampel yang di S2 SCS, tapi mungkin di sini karena pengambil sampelnya lebih banyak gitu, jadi sedikit kebingungan. Apalagi terkait menentukan rata-rata populasinya Bu dari MIUI-nya itu. Jadi sedikit apa namanya kurang memahami terkait materi tersebut. Apalagi apa namanya artikelnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi Rido bahasa Inggrisnya juga masih tahap pembelajaran. Itu sangat sulit sekali untuk dimengerti kalimatnya. Ketika kita translate itu pembahasannya berbeda dengan yang ada dalam artikel tersebut, Bu. Seperti itu. Iya, Rido. Sudah, Rido? Sudah, Bu. Oke, tadi mungkin Ibu koreksi sedikit aja yang replacement itu kan maksudnya sampel dengan pengembalian. Jadi ketika dia sudah terambil satu sampel, misalnya kayak kemarin kita pakai itu yang kemarin itu kan untuk yang SRS ya, yang simple random sampling. Kita melakukan randomisasi. Misalkan terambil sahlah, kita kembalikan lagi. Jadi ada kemungkinan sahlah akan terambil lagi gitu. Itu yang dengan pengembalian. Tapi yang Rido sampaikan tadi di presentasi itu semuanya tanpa pengembalian kan? Without replacement kan? Benar, Bu. Ya, berarti kayak kemarin, memang kalau sudah terambil sudah nggak boleh lagi dua kali. Kayak misalkan terambil lagi si Sahla, kan ada nih di tabel bilangan random, misalkan nimnya Sahla keluar lagi itu ya kemarin ya Devina Rido ya. Itu berarti kalau misalkan tanpa pengembalian dia nggak bisa diambil lagi, skip gitu. Jadi lanjut ke angka berikutnya, angka random berikutnya gitu kan. Jadi untuk yang dua SCS sama tiga tadi itu kan yang kalau dua itu berarti dia dua tahap pengambilan. Kemudian kalau yang tiga SCS jadi tiga tahap. Memang dari formulasinya agak rumit, tapi kalau sudah ada angkanya dimasuk-masukin aja itu bisa sebenarnya. Cuma untuk riset di Indonesia sendiri kita masih agak ketinggalan nih yang teknik sampling survei ini. Kalau nggak salah Ibu cuma baru yang Ibu baca itu palingan mereka nggak sampai yang pakai tahapan ya. Lebih ke sini nih penggabungan antara cluster sampling dengan stratified sampling gitu ya, cuma dua itu misalkan, jadi nggak ada yang bertahap, nggak pengambilan sampling bertahap yang di pada beberapa artikel yang ibu jumpai tentang teknik sampling ya. Kalau memang Rido berminat untuk memperdalam masalah teknik sampling ini ya, bisa aja nanti kita coba tulis artikelnya, ibu ajak Bu Gusmi juga mungkin ya, bertiga kita eh, ambil aja nanti buat skripsi, atau kalau laporan magang agak agak susah ya. Cuma kalau misalkan di tempat magangnya nggak berkaitan dengan pengambilan sampel, nggak, bukan di BPS, misalkan bukan di yang benar-benar ke statistik, itu agak susah juga gitu. Kalau misalkan Rido di BPS, Rido bisa membantu BPS-nya untuk masalah teknik samplingnya, atau bertanya mereka pakai apa nih, udah pakai kompleks sampling apa belum, jangan-jangan mereka pakainya eh, masih simple random sampling, atau baru satu aja, misalkan salah satu stratified random sampling aja misalkan gitu kan. Jadi bisa redot lebih, belum ada nih dari prodi kita yang skripsinya tentang teknik sampling survei ini, bisa nanti Rido perdalam di ini di mana di skripsinya nanti ya. Kalau untuk pembelajaran sekarang itu sebenarnya kompleks sampling itu cukup penggabungan misalkan antara cluster sampling dengan stratified random sampling kayak gitu ya. Terus habis itu dari simple random sampling digabung sama cluster, atau systematic sampling digabung sama simple random sampling, baru baru sebatasan itu untuk pembelajaran karena ini kan mata kuliah pilihan semester 3. Jadi sebetulnya belum sampai ke
yang bertahap gitu ya, yang sampai kompleks sampling yang lebih rumit. Jadi kalau kompleks sampling yang lebih rumit itu sebenarnya memenuhi syarat untuk skripsi. Kalau Rido emang tertarik, iya bisa gitu. Jadi Rido request nanti pembimbing satu Bu Gusmi, pembimbing dua Ibu untuk skripsinya. Bisa kan bisa merequest karena topik Rido topik khusus gitu kan. Jarang-jarang gitu, belum ada. Pasti langsung ACC karena belum ada nih yang apa namanya? Memiliki minat untuk me- meneliti atau misalkan melakukan penelitian dengan jangankan itu ya, jangankan kompleks sampling, menerapkan aja yang untuk menyebarkan G-form itu masih jarang-jarang ya, baru satu atau dua orang lah yang pakai benar-benar pakai G-form itu pun karena dia metodenya analisisnya pakai SEM gitu, SEM PLS gitu karena mau nggak mau mereka harus sebar G-form. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau yang khusus itu belum. Jadi Ibu sarankan nanti Rido coba ambil itu yang tiga tahap tadi ya. Jadi bisa lebih paham gitu ya. Saran dari Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak atas saran yang telah diberikan dan masukannya. Ya, sama-sama. Dari Devina dan Aliman ada pertanyaan kah? Tidak ada Ibu. Sudah pas Ibu. Devina. Nah, untuk yang buku tadi itu bagus ya, buku yang disarankan Rido tadi, yang Kohran. Untuk APN, Anugerah Putri Nabila, Angkatan 22, dia pakainya rumus Kohran itu ya, untuk apa namanya, menentukan ukuran sampel. Karena si Anugerah ini dia punya daftar sampling, daftar sampel maksudnya, daftar populasi, sorry, daftar populasi terbatas berupa pelanggan eh, layanan Grapari lah ya, Telkomsel maksudnya. Jadi di situ dia gunakan eh, rumus Kohran untuk menentukan ukuran sampel minimal. Itu Anugerah Putri Nabila ya. Eh, untuk di laporan magang, bukan untuk deskripsi. Nah, biasanya seperti itu tuh ya. Teknik sampling ini cuma digunakan sebagai ya itulah sebagian dari part dari laporan magangnya atau dari skripsinya gitu ya untuk menentukan ukuran sampel kita pakai rumus apa, jangan jangan sampai Anda pakai rumus Lovin karena itu eh, biasanya sih untuk teman-teman dari sosial itu ya yang pakai itu misalkan dari FISIP gitu ya dari eh, kalau kita janganlah kita pakai koheran minimal lah untuk menentukan rumus ukuran sampelnya. Terus, apalagi yang mau Ibu sampaikan ya? ID juga ya pakai rumus ukuran sampel, tapi dia nggak menyebutkan dari mana. Yang jelas dia bukan Slovin lah ya. Kalau Slovin itu janganlah. Itu terlalu simpel dan kayak yang eh, kurang jadinya kesannya kurang representatif karena tidak mempertimbangkan banyak aspek gitu. Itu tambahan sedikit dari Ibu. Dari Devina ada pertanyaan? Aliman tadi udah nyaut ya. Devina nanti jam 19.30. Devina, untuk perkuliahan hari Kamis itu kan sudah dengan Kamis kan jadwal kita ya. Iya Ibu. Itu sudah dengan Bu Kori peralihan dosen. Saran Ibu dari hari Senin Rido udah menghubungi Bu Kori jangan mendadak-mendadak karena gini ada pergantian ya. Maksudnya tahun lalu kan Ibu di akhir nih. Jadi kan materi materi Ibu yang sudah ready itu sebenarnya materi akhir. Nah, kalau misalkan mendadak-mendadak, misalkan berarti kan Bu Kori belum menyiapkan bahan nih, karena dia sebelumnya di masuk kedua atau ke pertama ya. Kemarin kan Bu Kori cuti ceritanya, jadi bergeser ya. Otomatis biar Bu Kori nggak mepet-mepet menyiapkan bahan ajarnya, Rido menghubungi Bu Kori di hari Senin gitu. Kayak kemarin kan Ibu kaget juga Rido ngubunginnya di hari H. Ternyata Rido menghubungi Ibu H-1 di nomor Ibu yang satunya ya. Iya Bu. Nah, kalau bisa jangan H-1, memang dari hari Senin. Bu dengan Bu Bunga udah selesai sampai UTS, udah selesai materinya sampai kompleks sampling. Selanjutnya dengan Ibu gitu. Jadi nggak kaget gitu ya. Eh, kan nanti malam kita pertemuan 10 nih untuk presentasi dari Devina. Baik Ibu, siap. Dan kemarin sesuai kesepakatan kita di hari Jumat berhubung Muhsin Aliman tidak hadir dua kali, maka Rido dan Devina menilai
video dari Mulasin Aliman. Makanya tadi Ibu minta share di grup. Jadi silakan nanti saat Japri nilai, silakan simak videonya Aliman, Rido dan juga Devina, kirimkan ke Ibu ya. Baik Ibu, Penilaian dari Rido. untuk penilaiannya itu dalam bentuk nilai atau ada kayak itu Bu, penilaian untuk struktur penambahan kalimat, misalnya kurangnya di sini gitu. Nggak ada, Eh, nggak ada. Itu nilainya berupa angka aja 0 sampai 100. baik, baik siap Ibu. Tolong ingatkan Devina, ini nggak nyaut, mungkin lagi ke toilet atau lagi apa ya. Baik Ibu. Oke, makasih Rido, Aliman, dan juga Devina. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Nanti malam kita Zoom lagi 19.30 ya, pertemuan ke-10. Sepertinya cukup Ibu. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan dan diskusikan lagi, kita tutup pertemuan 9 ini. Eh, dan kita ketemu lagi di pertemuan 10 nanti malam untuk mendengarkan dan menyimak presentasi dari Devina Amanda. Devina pilih yang artikel yang mana, Rido? Untuk kakak pilih artikel yang kedua Bu, untuk Aliman untuk artikel yang pertama. Kedua berarti masih probability sampling ya? Benar Ibu. Oke, nanti kita simak probability sampling dari Devina Amanda. Sekian untuk sore hari ini. Selamat sore Ananda semua. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama Bu. semua.